Hai, salam Katolisitas. Hari ini kita akan mendengarkan bacaan Injil dan renungan Hari Raya Pentakosta. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jika seorang mengasihi Aku, Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi Aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus Aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, selagi Aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Di awal masa pandemi kemarin, ketika kita semua berada di rumah, sepertinya kita banyak mencoba hal baru. Saya juga tidak mau ketinggalan untuk melakukan hal-hal baru itu. Ketika saya sedang scroll Instagram, bermain-main Instagram, saya menemukan sebuah resep kue yang kelihatannya sederhana, tetapi sangat menggugah selera. Saya kemudian melihat bahan-bahan yang diperlukan. Sepertinya gampang untuk saya bisa mendapatkan bahan-bahan itu. Ada beberapa bahan yang bisa saya beli di toko yang tidak jauh dari rumah. Namun ada juga bahan yang harus saya beli secara online. 2 hari kemudian, semua barang itu datang dan saya siap untuk membuat kue itu. Saya membuka plastik-plastiknya, lalu saya menimbang dan mencampur semua bahan itu sesuai dengan petunjuk yang ada di resep. Namun tiba-tiba saya berhenti. Saya baru sadar dalam semua bahan yang sudah saya beli ini, ternyata masih ada satu yang kurang. Saya baru sadar kalau ternyata air minum di galon saya habis. Ketika saya membuka keran untuk memasak air, ternyata air keran juga habis. Akhirnya saya harus menghentikan dulu proses pembuatan kue itu dan pergi membeli air. Puji Tuhan, kuenya berhasil jadi dan saya tidak sakit perut setelah memakannya. Bapak Ibu, teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita seringkali tidak memperhatikan sesuatu yang sudah terbiasa ada di dalam hidup kita. Kita lupa kalau ternyata tanpa sesuatu itu, pekerjaan-pekerjaan kita akan terhambat. Hari ini gereja merayakan Hari Raya Pentakosta, hari di mana para rasul berkumpul di suatu tempat, lalu dipenuhilah mereka dengan Roh Kudus, dan mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diilhamkan oleh Roh Kudus itu. Roh Kudus adalah roh yang berasal dari Bapa dan Putra. Ia kita sembah dan muliakan setara dengan Bapa dan Putra. Roh itu diutus untuk masuk ke dalam hati kita, sehingga kita menerima hidup baru sebagai anak-anak Allah. Karena roh itu pula, kita bisa memanggil Allah dengan sebutan Ya Aba, Bapa. Namun kita seringkali lupa bahwa Roh Kudus ada di dalam diri kita. Kita lupa bahwa Ia ada dan Ia selalu hadir bersama-sama dengan kita.
Santo Jose Maria Escrivá pernah bercerita tentang seorang pemuda yang mendatanginya dengan penuh sukacita. Ia bertanya, "Apa yang membuatmu begitu bahagia?" Kemudian pemuda itu berkata, "Aku teringat yang pastor katakan, bahwa aku adalah anak-anak Allah. Ketika aku berjalan dan melihat ke langit, aku sangat bergembira." Sukacita yang dirasakan oleh pemuda itu seharusnya juga kita rasakan, karena kita pun telah diangkat menjadi anak-anak Allah lewat Roh Kudus yang kita terima dalam pembaptisan. Beberapa hari lalu kita juga merayakan pesta Bunda Maria mengunjungi Elizabeth. Kita diberitahu oleh penginjil Lukas bahwa ketika Santa Elizabeth dipenuhi dengan Roh Kudus, anak di dalam rahimnya melonjak kegirangan. Begitulah seharusnya ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus, hidupnya dipenuhi dengan sukacita. Maka ketika kita kurang bersukacita di dalam hidup kita, di dalam penderitaan-penderitaan kita, mungkin itu karena kita kurang menyadari kehadiran Roh Kudus di dalam hidup kita. Padahal tanpa Roh Kudus, kita tidak bisa melakukan apapun yang membawa kita ke surga. Mungkin kita tahu tentang Kristus, dan ketika kita memiliki pengetahuan itu, kita seperti memiliki peta dan kendaraan untuk dapat menaiki gunung Tuhan. Namun Roh Kudus adalah bahan bakar yang membuat kendaraan itu bisa berjalan. Jika kita tidak memiliki Roh Kudus, kita hanya memiliki ide tentang Kristus, tetapi tidak memiliki kekuatan untuk membawanya di dalam kehidupan kita. Roh Kudus yang tidak kelihatan ini, yang tidak kita sadari kehadirannya ini, ternyata memiliki peran yang sangat penting di dalam hidup kita. Santo Irenaeus mengajarkan pentingnya kehadiran Roh Kudus di dalam hidup kita dengan menggambarkannya sebagai air yang turun dari surga. Seperti air, Roh Kudus adalah roh yang menyatukan kita. Tepung tidak akan dapat menyatu menjadi adonan dan menjadi roti jika tidak ada air. Kita pun tidak bisa memenuhi doa Yesus yang menginginkan agar kita menjadi satu, sama seperti Ia dan Bapa adalah satu, jika kita tidak memiliki Roh Kudus itu. Tetapi karena kita memiliki Roh Kudus, kita memiliki perekat yang mempersatukan. Allah menciptakan masing-masing kita unik dengan kelebihan dan kekurangan kita. Tanpa Roh Kudus, kita hanya akan menjadi orang-orang yang berbeda dan saling berselisih. Tetapi karena Roh Kudus, kita dipersatukan dengan satu identitas, yaitu sebagai anak-anak Allah. Identitas baru ini mempersatukan kita dan mendorong kita untuk bekerja sama menuju tujuan bersama kita, yaitu persatuan kekal bersama-sama dengan Allah. Seperti air pula, Roh Kudus adalah air yang membasahi tanah, membuat pohon-pohon hidup, dan menghasilkan panenan. Jika tidak ada Roh Kudus, tanah akan tetap kering dan pohon-pohon akan mati dalam sekejap. Tetapi karena kita memiliki Roh Kudus, kita dimampukan untuk bertumbuh dan berbuah. Dengan Roh Kudus, kita dimampukan untuk menjadi versi terbaik dari diri kita. Sebagai pohon, kita dapat menghasilkan buah sesuai dengan tujuan dan panggilan kita di dalam rencana Tuhan karena karya Roh Kudus. Maka di hari Pentakosta ini, marilah kita memohon dengan penuh iman agar Allah berkenan membaharui diri kita dengan Roh Kudus-Nya. Kita minta supaya karunia-karunia Roh Kudus mengalir di dalam hidup kita, dan kita mampu menghasilkan buah-buahnya. Menutup refleksi ini, marilah kita berdoa kepada Roh Kudus seperti yang dituliskan oleh Santo Yohanes Paulus II.
Marilah berdoa. Roh Kudus, aku memohon kepadamu karunia kebijaksanaan, agar aku lebih mengenal Engkau dan kesempurnaanmu. Karunia pengertian untuk melihat dengan jelas makna-makna misteri iman yang suci. Karunia nasihat agar aku dapat hidup sesuai dengan prinsip-prinsip iman ini. Karunia pengetahuan sehingga aku dapat mencari nasihat di dalam Engkau dan agar aku selalu menemukannya di dalam Engkau. Karunia keperkasaan agar tak ada ketakutan atau keasikan dunia dapat memisahkan aku darimu. Karunia kesalehan agar aku dapat melayani keagunganmu dengan cinta seorang anak. Karunia takut akan Tuhan sehingga aku dapat membenci dosa yang menyakitkan hatimu, ya Tuhanku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Syukur kepada Allah.